Halo, perkenalkan nama saya Ayala Fisabilillah, perwakilan dari kelompok kedua ingin menjelaskan materi tentang manajemen dan pengembangan karir. Anggota kami adalah Risma Afisah Saputri, Siti Hanifah, Zahra, Audelia Suharno Putri, Ayala Fisabilillah, Hrunia, Khairun Nisa, Sabrina Putri Andika. Oke, next slide. Oke, pengembangan karir. Siapa yang ingin menjelaskan? Ayo. Oke. Pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan potensi karir karyawan sebagai salah satu cara dalam mewujudkan rencana karir yang telah dibuatnya. Pengembangan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukannya bisa bertujuan untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan perusahaan agar target rencana karirnya tercapai atau untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Bagi seorang karyawan, jabatan atau posisi termasuk suatu yang penting dan menjadi keinginan setiap orang setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, ada tujuan dari pengembangan karir. Yang pertama, membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Pengembangan karir ini sendiri dapat membantu karyawan dan organisasi yang ada di perusahaan dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua itu ada menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Perusahaan membantu karyawan dalam merencanakan karir, salah satunya dengan menciptakan suasana dan hubungan kesejahteraan antar karyawan agar menimbulkan karyawan dengan loyalitas yang tinggi untuk perusahaan. Yang ketiga, yaitu membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Dalam pengembangan karir, seorang karyawan dapat membantu menyadarkan akan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam perusahaan sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki setiap individu. Lalu yang keempat itu ada memperkuat hubungan antar pegawai dan perusahaan. Pengembangan karir juga dapat menciptakan relasi dan memperkuat hubungan antar pegawai dan perusahaan. Yang kelima yaitu membuktikan tanggung jawab sosial. Pengembangan karir dapat juga menciptakan suasana kerja yang positif dan berkompetisi dan pegawai menjadi lebih sejahtera. Next. Sabrina. Tahapan pengembangan karir. 1. Tahap pertumbuhan. Tahap ini berlangsung kira-kira sejak lahir sampai usia 14 tahun. Dalam periode ini, orang mengembangkan pemahaman mandiri melalui identifikasi dengan dan interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan guru. Yang kedua, tahap penjelajahan. Tahap ini terjadi pada periode 15-24 tahun. Individu secara serius menjelajahi berbagai alternatif kedudukan. Berusaha untuk mencocokkan alternatif ini dengan minat dan kemampuannya, serta mencoba melalui suatu pekerjaan. 3. Tahapan penetapan. Tahap ini berlangsung kira-kira dari usia 24-30 tahun yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. Lalu tahap pemeliharaan. Tahap ini berlangsung pada usia sekitar 4-65 tahun. Selama periode ini, orang mengamankan tempatnya dalam dunia kerja. Lalu yang kelima, tahap kemerosotan. Tahap ini disebut juga usia pensiun, di mana individu menghadapi prospek harus menerima kekurangannya level kekuasaan dan tanggung jawab. Faktor-faktor pengembangan karir. Menurut Sondang P. Siagian 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir seorang karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prestasi kerja. Faktor yang paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan karir seorang karyawan adalah pada prestasi kerjanya dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan,
sukar bagi seorang pekerja untuk disusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Yang kedua, pengenalan oleh pihak lain adalah sebagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidaknya seorang dipromosikan seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja seorang pegawai. Ketiga, kesetiaan pada organisasi merupakan dedikasi seorang karyawan yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempat bekerja untuk jangka waktu yang lama. Yang keempat, pembimbing dan sponsor. Pembimbing adalah orang yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawan dalam upaya mengembangkan karirnya. Sedangkan sponsor adalah seseorang di dalam institusi pendidikan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Yang kelima, dukungan para bawahan. Merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan. Keenam, kesempatan untuk bertumbuh. Merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, baik melakukan pelatihan-pelatihan, kursus, dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. Yang ketujuh, pengunduran diri. Merupakan keputusan seorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke institusi pendidikan lain yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karirnya. Selanjutnya, Oke, sekarang kita masuk ke manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan, dan konseling karir, serta pengembangan eh, keputusan karir. Manajemen karir eh, manajemen karir melibatkan semua pihak, termasuk pegawai eh, yang yang bersangkutan dengan unit, tahapan kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Manajemen karir dibagi menjadi dua, yaitu manajemen karir individual dan organisasional. Individual adalah sebuah manajemen karir yang berfokus kepada satu individu saja. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, manajemen karir itu memiliki pengembangan dan juga perencanaan dalam sebuah karir. Nah, sebagai individu kita mempunyai sebuah goal atau tujuan dalam hidup kita sebagai panutan atau mungkin sebagai rules atau tujuan kita mengembangkan karir gitu. Individu akan sangat senang apabila goal itu tercapai sehingga memberikan sebuah rasa bangga, rasa positif yang sangat tinggi dari individu tersebut sehingga menjamin atau mungkin memastikan bahwa individu tersebut telah sukses di suatu program atau di suatu jabatan tertentu sehingga individu tersebut akan merasa sangat puas di jabatan tersebut. Oke, yang kedua ada manajemen karir organisasional. Organisasional berarti adalah sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang kita tahu cara perusahaan itu untuk berkembang adalah dengan memanfaatkan anggota-anggotanya, yaitu seluruh unit jajarannya. Seluruh unit ini perlunya ada pengembangan, dan pengembangan itu diawali dari cara rekrutmen, yang kedua ada cara pengenalan, dan pemberian materi, entah itu materi secara organisasional atau materi secara luar organisasional. Ini semua dilakukan agar para pegawai dan seluruh jajaran unit dapat berkembang sehingga perusahaan pun ikut berkembang. Itu adalah tujuan dari manajemen karir organisasional. Seperti itu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Ya.